Bismillah. As-sawabu bifadlillahi. Bermula as-sawab, pahala, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Wal-iqabu, dan siksa, bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Qala al-muallifu fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Fa in yusibna, maka apabila memberi pahala oleh Allah akan kita, fa bimahdil fadli, maka dengan murni karunia-Nya. Wa in yu'adzib, dan jika menyiksa oleh Allah, fa bimahdil adli, maka dengan murni keadilannya. Kesimpulan bait syair ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah menetapkan apa yang menjadi keyakinan umat Islam, aqidah ahlis sunnati wal jamaah, bahwa pahala atau balasan kebaikan bagi seorang mukmin adalah murni karunia Allah. Dalam hal ini surga dibalaskan bagi orang mukmin terhadap kebaikan mereka bukan semata-mata karena amal soleh mereka, tapi murni karena karunia Allah terhadapnya. Atau sebaliknya, orang kafir disiksa, dimasukkan ke neraka, selamanya di neraka tanpa penghabisan, adalah dengan keadilan Allah. Adalah dengan keadilan Allah. Surga tidak dapat dibandingkan dengan amal ibadah kita. Karena itu dalam hadis Rasulullah menyatakan, la yunji ahadakum amaluh, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh amalnya. Artinya semata-mata oleh amalnya. Lantas para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Wala ana, termasuk saya sendiri tidak. Bahwa masuk surga bukan karena amal ibadahku, illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali bahwa itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Amal ibadah kita yang sedikit tidak dapat menembus surga yang di dalamnya kenikmatan tanpa penghabisan. Artinya oleh semata-mata amal ibadah tidak berbanding. Nah, maka nikmat surga itu adalah murni karunia Allah. Ini yang dimaksud fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Syarah. Fa idza alimta, maka apabila telah mengetahui oleh engkau, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala munfaridun, esa dia Allah atau menyendiri dia Allah, bi khalqi af'alil ibadih, dengan penciptaan segala perbuatan para hamba. Yang dimaksud bahwa segala apapun pada alam ini, segala sesuatu selain Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, adalah ciptaan Allah. Khairan kanat, baik adanya af'alil ibad, khairan kanat af'aluhum, baik adanya af'aluhum, perbuatan mereka para hamba, aw syarran, atau keburukan,
Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annahu, sungguhnya dia Allah, iyyusibna Allahu, iyyusibna, apabila memberi pahala akan kita, Allahu, oleh Allah, alal khairi, atas kebaikan, wat ta'ati, dan atas ketaatan, kesalehan, allati na'maluha, yang berbuat oleh kita akan at-ta'ah, fa isabatuhu, maka pahala Allah lana, bagi kita, hiya, bermula dia, isabah bimahdi ay tamamil fadli, dengan murni, artinya kesempurnaan karunia, ay al-judi wal karami, artinya kemurahan dan kemuliaan, wal in'ami, dan nikmat yang diberikan, alaina, atas kita, bidzalika, dengan itu, fadl, minhu, darinya Allah subhanahu, min ghairi wujubin alaihi, dari tanpa wajib atasnya, atas Allah. Allah tidak wajib memasukkan orang mukmin ke surga. Jadi orang mukmin ke surga adalah karunia Allah, bukan wajib atas Allah. Allah tidak memiliki kewajiban atas hambanya terhadap suatu apapun. Seandainya, ini seandainya, orang mukmin saleh dimasukkan ke neraka, Allah berhak melakukan itu. Seandainya Allah berkehendak, walaupun tentu tidak akan melakukan itu, oleh karena Allah berjanji tempat orang mukmin di surga, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Tetapi secara akal, seandainya Allah memasukkan orang mukmin yang soleh sekalipun ke dalam neraka, bisa diterima kalau Allah berkehendak. Paham ini? Tapi secara syara tidak terjadi demikian itu, karena di dalam syara ditetapkan seperti janji Allah dalam Al-Quran bahwa tempat orang mukmin adalah surga, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi akan janjinya. Lanjut, wa huwa, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala, yu'adzib, jika menyiksa oleh Allah, ahadan, akan seseorang, min khalqihi, dari makhluknya, fata'dzibuhu, maka siksaan Allah, lahu, baginya, ahadan, baginya hamba, huwa, dia, ta'dzib, bermula dia ta'dzib, bimahdi, dengan kemurnian, ay tamami, artinya kesempurnaan, al-adli, keadilan, minhu, dari Allah azza wa jalla. Bimahdi ay bitamami, yang dimaksud di sini kemurnian atau kesempurnaan, dengan kesempurnaan keadilan Allah. Jadi Allah menyiksa siapapun orang dari para hambanya ini yang dikehendaki olehnya untuk dapat siksaan, maka siksaan tersebut adalah bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Allah berhak melakukan itu terhadap apapun, terhadap siapapun dari para makhluknya. Allah tidak disifati dengan kezaliman. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun, laisa alaihi haqqun yalzamuhu wa la alaihi hukmun, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
laisa alaihi haqqun yalzamu, tidak ada atas Allah kewajiban yang lazim atasnya. Wala alaihi hukmun, tidak ada atas Allah ketentuan hukum yang ditetapkan baginya. Tidak ada. Allah tidak ada yang mengatur baginya. Allah yang maha mengatur. Allah tidak diatur oleh siapapun. Nah, Allah maha adil. Jadi seorang hamba yang dimasukkan oleh Allah ke neraka adalah bi'adlihi, dengan keadilan Allah. Allah tidak disifati dengan kezaliman. Lianna zulma, karena kezaliman mustahilun, itu mustahil alaihi subhanahu, atasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala, dan telah berfirman oleh Allah fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung, al-azim yang agung. Wala yazlimu rabbuka ahada, wala yazlimu, dan tidak berbuat zalim oleh Allah, rabbuka, oleh Tuhanmu wahai Muhammad, oleh Allah, ahada, akan seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah, karena Allah maha adil. Orang dijadikan kafir oleh Allah, dimatikannya orang tersebut dalam kekufuran oleh Allah, dimasukkan orang tersebut ke dalam neraka, kekal selamanya di dalam neraka oleh Allah. Allah tidak zalim, Allah maha adil. Mengapa? Karena semuanya milik Allah. Manusia milik Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Taufik dan hidayah, atau kebalikannya al-khizlan wal hirman, dijauhkan dari taufik dan kekufuran, iman dan kufur, hakikatnya juga diciptakan oleh Allah pada para hambanya. Mereka yang jadikan kafir, dimasukkan ke neraka, kekal di dalam neraka, adalah diciptakan oleh Allah. Semuanya milik Allah. Allah tidak disifati dengan kezaliman, karena semuanya milik Allah. Nah, kezaliman itu hanya dapat tergambar bagi adanya tasarruf, adanya perlakuan dari sesuatu terhadap sesuatu yang lain yang bukan miliknya, yang bukan miliknya. Kalian bukan milik saya, bukan milik saya. Kalau kemudian saya pukulin kalian, zalim saya. Anak saya bukan milik saya. Kalau saya pukulin tanpa hak, di luar batas didikan, karena ada pukulan yang diperintah oleh Rasulullah. Ada juga pukulan terhadap anak, yaitu umur 10 tahun ke atas enggak mau sholat, gebuk. Kata Rasulullah, gebuk itu anak. Wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Kalau kagak mau sholat, itu anak pada 10 tahun, gebuk. Nah, tentu pukulan yang mendidik, ada ketentuannya untuk itu. Nah, tetapi kalau pukulan yang di luar batas, itu anak bukan milik saya. Milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Kalau saya memukuli anak tersebut, walaupun itu anak saya berbuat zalim terhadapnya. Paham itu? Saya sendiri bahkan milik siapa? Milik Allah. Apa yang saya miliki? Milik Allah. Maka kalau Allah mengambil apa yang menjadi milik setiap orang dari kita, enggak usah disesalkan, semuanya milik Allah. Paham? Inna
lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh gitu. Paham ke mana ini? Al-istirja. Al-istirja ini kalimat namanya al-istirja. Segala sesuatu milik Allah, diri kita milik Allah, apa yang kita miliki milik Allah. Oh, maka Allah Maha berkehendak terhadap para makhluknya seperti apa yang Dia kehendaki pada azal dengan masyiahnya atau dengan iradahnya, dan Allah tidak zalim sedikit pun terhadap para hambanya karena semuanya milik Allah. Paham deh? Lanjut. Fahuwa, maka Dia Allah malikul alam, pemilik alam. Mahwal alam, kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Jadi apapun segala sesuatu selain Allah adalah milik Allah. Wa yaf'alu fihi, dan berbuat oleh Allah fihi pada alam ma yasha'u, akan apa yang Dia kehendaki. Apapun yang Dia kehendaki, semuanya bimasyiatillah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, wa kullu maqdurin fama anhu mafar, fakun lahu musalliman kay taslama, watba' sabilan nasikin al ulama, wa khallisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari, wal fikri wal dhikri adad dawami mujtaniban lisairil asami. Masya Allah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Allah pemilik alam ini, dan Allah berbuat pada alam ini apapun, akan apapun yang Dia kehendaki. Wa qala aydan, dan berfirman Allah Ta'ala juga, innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah yaf'alu, berbuat oleh Allah ma yurid, akan apa yang Dia kehendaki.